Kita lanjutkan materi sebelumnya. Jadi kalau di materi sebelumnya kita belajar macam-macam. Yang pertama ada database, sebelum itu juga ada lagi ya. Tapi materi yang berkaitan dengan kali ini yang database kita sudah nyoba. Terus kita sudah nyoba menampilkan database, ditampilkan di view. Kita terakhir kemarin nyoba melakukan login. Di login kemarin ada cara yang kita pakai yaitu menggunakan hash. Hash ini tentunya nggak bisa begitu saja jalan dilakukan di login kalau ketika kita registrasi atau ketika pendaftaran atau ketika memasukkan data yang dimasukkan belum dilakukan hash. Jadi yang mau kita lakukan di video kali ini adalah mempraktekkan cara memasukkan data ke dalam database, tetapi khususnya dalam hal memasukkan password yang menggunakan hashing. Oke. Jadi, tapi sebelumnya ya, mumpung di sini yang sebelum ini videonya ini ngulang. Jadi ini yang kedua kali ngerekam, soalnya yang ngerekam yang pertama itu gagal direkam. Jadi sudah ngerekam lama dari awal sampai akhir tapi gagal. Layarnya hitam gitu. Nggak muncul gambarnya. Suaranya juga pelan sekali. Nggak tahu kenapa. Terus ya ini sekarang ulang. Jadi ada hal-hal yang apa ya? Mungkin nantilah kita lihat. Jadi ada file-file yang kita copy supaya kita bisa mengulangi cara pembuatannya dari awal. Mulai dari ini ya, sebelum kita masuk ke materi itu, ini ada masalah di materi sebelumnya di apa kemarin login itu ya? Di login atau user ya, login sudah tidak ada. User. Jadi sebelumnya login ya, controllernya. Lah ini salah satu hal yang saya betulkan di video ini, yang di rekaman sebelumnya, tapi karena gagal akhirnya saya ngulang. Akhirnya proses betulkannya nggak ditampilkan. Jadi sebelumnya kita punya controller namanya login. Nah, loginnya kita ganti jadi user. Ini yang tadi saya ganti, loginnya jadi user. Makanya manggilnya user, ini muncul tampilan seperti ini. Nah, di video kemarin ini bootstrapnya nggak jalan, jadi tampilannya agak jelek gitu ya. Tampilannya kalau mau nyoba ya berarti bootstrapnya dimatikan dulu. Di view atas. Ini bootstrapnya coba saya hapus dulu. Jadi yang video tetap muncul. Soalnya memang masalahnya bukan di bootstrap ya. Jadi kemarin tuh masalahnya ada di dalam config-nya. config.php. Kemarin HTTP-nya ini masih HTTP, belum HTTPS. Padahal websitenya ini kalau kita copy ini ya, copy. Saya pastekan di atasnya ini ya. Ini ada HTTPS-nya. Bukan cuma HTTP tapi HTTPS. Nah ini dibetulkan. Makanya bootstrapnya sekarang sudah jalan. Kalau HTTP-nya kita kembalikan coba. Harusnya gagal nyari bootstrapnya, harusnya ya. Nah, jadinya kayak gitu. Ini yang kemarin ya. Kurang lebih seperti itu. Ini saya kembalikan lagi. Jadi kalau yang sebelumnya ada errornya seperti itu atau
tampilannya kurang bagus gara-gara browsernya nggak jalan, bisa dicoba dibetulkan, disesuaikan dengan alamat yang benar dari webnya. Masuk ke materi, kalau kita mau membuat halaman baru nih, halaman baru untuk registrasi, untuk memasukkan data user, makanya nama controllernya saya ganti jadi user, soalnya nanti hal-hal yang berhubungan dengan user ditangani di sini. Jadi kita membuat halaman baru, halaman untuk registrasi, untuk memasukkan data user baru, itu nggak perlu membuat controller baru. Jadi satu buah controller ini bisa menangani beberapa halaman, bukan cuma halaman, bagian dari halaman pun bisa jadi fungsi di dalam controller ini. Bisa jadi salah satu metode dari controller ini. Jadi kalau sebelumnya kita punya indeks, tunggu ya, kita copy ya, sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Karena ini sudah ada atau sudah dilakukan, maka sudah ada isinya. Kita hapus isinya, tapi sebelumnya kita buat backup. Tuh ya. Jadi sebelumnya kita punya indeks ini untuk ini ya, untuk menampilkan loginnya. Lalu kita membuat fungsi baru. Ini hapus saja. Ya, fungsi baru di sini. Berarti kita membuat public function apa tadi namanya? Register dong, salah. Register. Oke, di dalam register ini kita mau menampilkan sebuah formulir, ya. Nah, formulir ini adalah isi dari halaman. Karena formulir ini isi dari halaman, berarti kita lakukan cara seperti yang sebelumnya. Berarti ada bagian atasnya untuk CSS dan lain-lain. Bagian bawahnya untuk menutup kode-kode yang dibuka di atas, ditutup di bagian bawah. Nah, itu kita load ya. Saya juga nggak hafal nama filenya. Jadi kita ngopi aja dari yang ini. Jadi bagian ada 2 helper URL. Jadi kita nggak butuh model, kita tutup dulu modelnya nanti. Kita cuma mau nampilkan halaman saja kan sekarang. URL butuh. Jadi kita tetap taruh di situ, tapi di atas sudah ada, ya di dalam konstruk sudah ada konstruktornya. Jadi ini kita hapus juga. Tinggal atas sama navmain ini yang bagian atas ya. Bagian atas dari halaman. Terus footer sama home bawah ini adalah bagian bawah dari halaman. Isinya dari halamannya ini cuma satu ini ya. Tapi kita belum buat halamannya. Berarti yang perlu kita lakukan adalah membuat view-nya ya, supaya bisa tampil di sini. View-nya kita kasih nama, karena ini register ya formulir gitu ya, register form gitu ya. Kita formulir ini aja. Kalau terlalu panjang nggak enak. Kita buat sekarang view-nya. Sebelumnya tadi namanya beda yang saya buat. Tadi user formulir ini. Ya enggak apa-apa, kita buat baru. Atau ini kita ganti namanya. Ya biarin deh. Kita buat file baru. Ini ya, register form. Tadi copy paste dari yang di controller nama filenya. .php.
Oh ya, ada yang salah lagi lupa. Di controller ini bukan salah sih. Kayaknya masih tetap bisa jalan, tapi mungkin lebih baik dibetulkan. Yaitu nama view-nya. Kemarin ada titik PHP. Ini tanpa ada titik PHP pun tetap jalan ya. Tanpa ada titik PHP seperti ini, kita hapus saja PHP-nya, itu tetap jalan. Jadi mending nggak usah diikutkan titik PHP-nya. Oke, terus kembali ke view yang kita buat tadi. Isinya apa ini? Isinya adalah register form ya. Isinya tentu adalah sebuah formulir ya untuk mengisikan data diri dari usernya. Kita lihat di database ya, data diri usernya apa saja. Tabel users ya. Nggak muter ya. Oke, lihat strukturnya dulu aja ya. Ayo. Ini ya, jadi kolom-kolomnya kelihatan di sini, nanti kita lihat sebagai acuan. Jadi kita buat sebuah formulir, tapi nah, kemarin kita buat halaman seperti apa namanya ya, welcome. Ya, kita buat halaman seperti ini di mana kontennya itu akan memanjang ke bawah ya. Jadi sisanya di bawah ini akan digunakan untuk mendorong footernya supaya footernya ada di bawah terus ya. Jadi footernya nggak di atas, di bawahnya konten langsung. Nanti ada bawahnya gitu kan jelek ya. Ini ada nolnya ya. Nah ini supaya kedorong ke bawah footernya, kita butuh masukkan sebuah kode di dalam view ini nanti. Kita nyuntuh ini aja. Yang kita butuhkan cuma div-nya ini aja. Oh ya, sama ini ya. Define basepath-nya jangan lupa, basepath-nya. Jadi kalau dijalankan isinya ini define basepath ya, seperti biasa, video-video sebelumnya sudah dijelaskan. Terus ini sebenarnya yang penting cuma ini ya. Supaya di bawahnya dikasih margin. Dikasih margin untuk mendorong apa namanya? Footernya. Kenapa margin ya? Harusnya bagusnya padding ya. Bagusnya sih padding daripada margin. Tapi ya, enggak apa-apa. Nanti kita coba deh. Bagus mana margin atau padding. Karena ini div berarti ditutup div-nya ya. Nah, di tengah-tengah div ini kita masukkan kontennya. Konten kita berupa formulir ya. Berarti isinya adalah sebuah form. Nah, formnya juga kita ngikuti Bootstrap aja. Bootstrap punya cara menuliskan form, jadi kita bisa ikuti buat apa. Soalnya Bootstrap itu dirancang untuk responsif, jadi untuk jalan di mobile juga. Nah, untuk jalan di mobile itu ada beberapa aturan yang baik untuk kita ikuti. Yang pertama adalah label. Label itu kalau bisa di atas. Label itu adalah tulisan untuk menjelaskan input yang kita punya ini untuk apa sih? Untuk mengisikan apa atau tentang atau berupa data apa, data untuk apa sih gitu ya. Itu kan dijelaskan di label, misalnya username. Ya, menjelaskan bahwa input di bawahnya ini adalah akan digunakan untuk username. Nah, label ini kalau di dalam mobile bagusnya ada di atas dan inputnya ada di bawah. Jadi bukan di kiri dan di kanan. Gitu bagusnya.
karena jagani layar mobile yang sempit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meskipun kita sudah punya placeholder di sini, di dalam input kan ada placeholder ya. Nah ini meskipun ada ini, tetap kita perlu kasih label. Kenapa? Karena kalau nggak ada labelnya, ketika kita mau nyoba ngetik, kita lupa misalnya. Ini tadi kita ngetikkan apa sih gitu. Nah kita nggak bisa ngeliat placeholdernya karena sudah kita ketiki gitu. Dan orang dalam menggunakan mobile itu lebih sulit daripada menggunakan laptop atau komputer. Kalau di laptop atau komputer bisa di blok terus di cut gitu, nanti muncul lagi tulisan placeholdernya. Sedangkan kalau di mobile lebih rumit, ya harus ditahan hold gitu, terus nanti ada tandanya itu di cut gitu. Intinya ya kita permudah supaya user memahami apa yang harus dimasukkan di dalam input ini dan supaya tidak melakukan kesalahan, salah ngisi dan lain-lain. Tuh, itu bagusnya kayak gitu. Nah, kalau kita nyoba lihat ya, Bootstrap-nya punyanya Bootstrap bagaimana? Ayo kita coba buka. Jadi dengan nyari di Google Bootstrap form, itu aja sudah, bukan from ya, form. Nanti bisa nyari dokumentasinya Bootstrap mengenai formnya. Cuma internetnya yang agak lemot. Oke, intinya di dalam form ini kita punya div lagi. Div-nya ini untuk mengelompokkan antara label dan input supaya jadi satu. Saya juga lupa nama kelasnya apa nih ya. Kalau nggak salah sih form group. Terus di dalamnya input ini ada sebuah kelas yang digunakan supaya inputnya melebar dari kiri ke kanan, memenuhi layar tentunya sesuai dengan kontainernya ya. Kalau kontainernya bukan fluid berarti ya nggak sampai penuh tapi di tengah-tengah gitu. Kalau fluid ya dari kiri sampai kanan penuhnya. Kalau nggak salah ini kontrol gitu. Kontrol apa ya? From control. Agak lupa saya. Kok lambat. Form group ya, bener ya. Terus yang di sini pakai form control ya, benar. Ini nanti muncul di bawah seperti ini ya. Jadi kalau mau nambah keterangan tambahan, ini sebenarnya tulisan biasa, cuma dibuat lebih kecil tulisannya, ini small ya, dibuat small kelasnya. Nah, batuk dulu. Ya, kalau mau dimodel seperti apa silakan ya. Intinya tetap seperti itu, form group, form control, labelnya username. Nah, label itu punya ID ya. ID-nya label itu, ID-nya label, maaf, for. Label punya for, itu isi dari atribut for, itu disamakan dengan isi dari atribut ID-nya input. Nah ini cuma untuk mengenali saja label ini mengacu pada input yang mana gitu ya. Mungkin manusia gampang untuk manusia mengetahui, oh label ini punyanya ini. Tapi untuk komputer tidak semudah itu. Komputer di sini yang dimaksud adalah browsernya ya, untuk memudahkan browser untuk mengetahui. Jadi kita perlu kasih tanda, misalnya di sini username. Ini juga username. Nah, selain itu input ini butuh name ya, supaya datanya bisa terkirim. Maka kita kasih name yang sama juga, username. Placeholdernya seperti itu, kelasnya ini. Nah, kita bisa tambahkan lagi atribut maxlength
supaya isinya nggak kepanjangan. Kenapa? Kalau Anda lihat di dalam database, username ini maksimal 64 nih, nggak tahu kenapa 64 ya. Saya nggak ngerti aturannya kok bisa gitu. Karena kita kemarin ngopi ya, tabel user sini ngopi dari punyanya petani kode. Sudah kita isi 64 juga nggak apa-apa. Kita samakan dengan yang ada di database. Oke. Lalu kita buat form group baru. Seperti kita ketahui tadi, form group ini untuk mengelompokkan saja antara label dan input. Tentunya kalau teks tadi juga menerangkan tentang input ini, ditaruh bawahnya, ya tentunya di dalam form group yang sama juga. Ini loh ya, teks yang ini tadi. Inputnya tipenya belum ya, maaf. Type-nya adalah teks. Kita dorong. Salah ketik. Type. Oke, yang bawah ini kita mau buat password ya. Inputan untuk password, jadi kita ganti jadi password. Password. Copy. Password. Max length-nya ini yang perlu diperhatikan adalah kemarin kita pakai hash, sekali lagi diingatkan kita pakai hash, tolong jangan pakai inputan biasa untuk password. Jadi datanya tersimpan biasa, jangan. Kemarin kita sudah jelaskan kenapa kok itu dilarang. Nah, hash itu oleh PHP dibatasi passwordnya cuma bisa sampai 72 karakter. Jadi kalau Anda mau buat maksimal 72 boleh, di bawahnya itu ya juga enggak apa-apa. Misalnya cuma 50 atau 40 gitu. Orang ya juga mungkin passwordnya nggak terlalu panjang juga kok. Kalau terlalu panjang itu biasanya ada dua alasan. Satu, orangnya terlalu secure gitu ya. Pingin passwordnya tidak gampang dibobol. Padahal 20 aja sudah lumayan kuat gitu ya. Sudah kuat sekali. Alasan kedua adalah dia pakai password yang di-generate otomatis gitu ya. Ada passwordnya, kita sendiri nggak tahu passwordnya apa. Kita tinggal copy paste gitu. Kan biasanya ada password yang di-generate otomatis oleh webnya ya. Jadi gitu, maksimal cuma bisa 72. Type-nya ini belum juga ya. Kita turunkan juga untuk di atas. Type-nya adalah sebuah password. Ya, kurang lebih itu ya. Berikutnya kalau nggak salah email ya. Email ya. Urutannya sebenarnya nggak harus sama sih. Misalnya contoh ini full name-nya dulu deh. Nama panjang, nggak masalah. Nggak harus urut. Tipenya teks. Mungkin di sini nama gitu saja, nggak usah sampai lengkap-lengkap. Soalnya kalau kepanjangan males juga yang ngode. Email ya habis itu. Nama, password, username. Max length-nya bisa lebih panjang ya, email. Karena di tempat yang disediakan di sini 255. Ya kita ikuti aja 255. 255 karakter. Berikutnya font ya.
Go. Inputnya untuk email ini tetap saya kasih teks, soalnya kok di Chrome itu enggak terlalu beda banyak antara email dengan teks biasa. Font juga saya biarkan teks, cuma ukurannya di sini cuma ada 20 karakter. Yang kita ganti jadi 20. Terus sudah semua. Rule ini saya ganti, sebelumnya harus diisi, sekarang saya ganti jadi int ini dikasih default ya. Database-nya agak lemot ya. Ini ya defaultnya kita kasih as define. Kalau 0 kan berarti kalau nggak diisi kosong atau current timestamp. Nah ini kita milih as define. Kita bisa tentukan apa nilai yang akan diisikan tanpa harus diisi atau ketika orang yang ngosongi. Di sini saya kasih contoh 1. Jadi ketika orang login rule-nya 1. Ya, nggak saya ganti. Berikutnya structure. Berikutnya ini juga nggak harus ya, foto itu nggak harus diisi, bisa 0 ya. Atau ini ada defaultnya sudah ya, user no image.jpg. Created add itu otomatis diisi current timestamp, yaitu waktu saat pengisian. Is aktif sama dengan rule. Bedanya kalau rule diisi 1, is aktif diisi 0 gitu. Jadi maunya ketika orang registrasi nggak langsung bisa login, tapi harus nunggu konfirmasi dari adminnya. Jadi ini aja cukup ya. Yang kurang mungkin adalah tombolnya. Tombolnya bedanya nggak jauh bedanya. Tombol biasa, bedanya cuma ada warnanya saja, primary itu. Ini kita kasih nama. Nanti namanya kita cek ketika pengiriman ya. Apakah sudah dikirim atau tidak, dicek dari namanya. Misalnya register. Oke. Kita kasih value juga, karena yang di dalam sini bukan value-nya ya, yang di sini tetap cuma muncul atau tampil saja, bisa Anda lihat, tapi bukan itu value yang dikirimkan. Kalau gitu kita kasih value sendiri, nilainya adalah true. Gitu. Sudah sih itu aja, kalau kita jalankan. User register. Error? Enggak. Oh ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini coba kita hilangkan dulu nolnya ya. Kayaknya mengganggu saya. Saya nggak konsen lihat. Footer. Nggak ada di sini. Mungkin bukan di footer tapi yang bawah. Sama nggak ada. Oh ini. Di funnel ini. Kita save dulu. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya.
Ini dari formulirnya. Oke. Sudah jalan, tutup dulu. Sekarang kalau formnya sudah muncul, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ya, kita buat kodenya kalau tombolnya ini ditekan bagaimana ya. Tombolnya ini ditekan bagaimana. Nah, betulkan dulu. Register formnya. Ganti deh namanya. Register. Biar nggak terlalu panjang, saya ganti namanya. Terus ini tulisannya kita ganti ya, biar bagus. Maksudnya biar lebih jelas. Registrasi menggunakan data di atas. Oke, namanya user register. Berarti di controllernya sekali lagi Anda bisa membuat fungsi sendiri di sini, nanti fungsinya dipanggil oleh register ini, atau langsung saja di sini juga bisa. Misalnya ini ya user register tadi ya. Misalnya saya punya fungsi lain untuk menampilkan nih. Misalnya public function show register show. Di sini baru ditampilkan. Ini juga bisa di sini untuk melakukan yang lain, ngapa-ngapain gitu. Bisa gitu. Atau jadi satu kayak tadi juga bisa. Untuk sementara pakai cara jadi satu dulu aja ya. Mungkin agak membingungkan kalau jadi satu, soalnya nanti akan ditulis beberapa kali. Tapi tidak apa-apa. Oke, berarti kan ini formulirnya cuma muncul kapan? Ketika ada dua kondisi. Satu adalah formulir ini muncul ketika user pertama kali masuk ke dalam halaman ini, belum ngapa-ngapain. Yang kedua adalah formulirnya muncul ketika user melakukan kesalahan sehingga tidak berhasil memasukkan data. Ada dua kemungkinan itu ya. Nah, supaya menangani kemungkinan itu berarti saya membuat variabel pesan. Pertama kita kasih kosong pesan ini. Nanti ketika jadi ini sekali lagi jalan ketika dua kondisi itu ya. Berarti kita membuat kondisinya if. Yang pertama adalah $. Oh ya, ada yang belum ya di view, lupa saya. Oke, kita betulkan view dulu, maaf. Baru ingat. Jadi gitu ya, like ngode ya. Kadang-kadang baru ingat itu jalan kapan, baru ingat. Yang mana tadi? User formulir. User register. Yaitu formnya, belum ada actionnya, sama belum ada methodnya.
Nah, kalau Anda registrasi, biasanya metodenya POS ya. Registrasi sama login, karena data yang dikirimkan itu bersifat rahasia. Kalau muncul di address bar kan nggak lucu ya, kelihatan orang nanti. Ada orang nginceng itu kelihatan apa yang diketikkan tadi. Tuh, terus actionnya kita bisa pakai set URL. Ini kode PHP ya. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan untuk set URL ini. Bedanya set URL sama base URL saya lupa, kayaknya pernah saya sebutkan di video yang kemarin, tapi nanti saya ulang lagi. Set URL ini isinya adalah yang pertama controllernya apa, yaitu user apa user set? User kalau nggak salah. User. Terus fungsi apa yang dipanggil? Kita pakai fungsi yang sama tadi kan ya, sama-sama fungsi registernya untuk menampilkan sama untuk memproses inputannya. Jadi gini. Ya, kita save dulu. Ini di config ya. Selain tadi yang saya sebutkan masalah base URL, nah indeks garis bawah page ini, kalau Anda pakai set URL, maka indeks titik PHP-nya akan muncul. Karena kalau base URL nanti memunculkan ini saja, kalau Anda pakai set URL, maka ini ditambah di belakangnya ada indeks titik PHP-nya. Baru nama dari controllernya, terus nama dari fungsinya. Nah, karena itu indeks titik PHP-nya kita hilangi, karena di pertemuan di video kemarin, yang video fix itu, kita sudah menggunakan HT access untuk menghilangkan indeks, masa masih muncul indeksnya, kan enggak? Jadi agak sia-sia gitu ya. Jadi indeksnya di sini, di dalam config.php, indeks page-nya bisa dikosongi. Terus kembali ke controller, user. Nah, ini if, karena sudah dikirimi data tadi, Anda bisa pakai this, gitu, input post gitu bisa, sama kayak yang video kemarin. Tapi Anda juga bisa langsung aja $post gitu. Menurut saya ini lebih singkat sih, soalnya lebih sedikit yang diketik. $post ini tadi nama tombolnya apa ya? Register oke kalau nggak salah, register oke. Nah, kalau register oke ini sudah dipencet, berarti kan ada isinya ya. Nah, itu kita bisa pakai tidak empty. Kalau $post ini register oke ini tidak empty, berarti ada isinya dan ada barangnya, ada variabelnya dan ada isinya. Maka ini akan dijalankan, tapi dicek dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau nggak ada kesalahan, baru akan dijalankan ya. Berarti kita punya error gitu ya. Error pertamanya adalah atau bukan error deh, sukses gitu ya. Pertamanya kita kasih nilai true. Jadi nilai awalnya true. Jadi nanti kalau sukses ternyata nggak true, tapi false, berarti ada pesannya dulu ya. Pesannya kita isi. Misalnya, maaf, registrasi gagal dilakukan. Harap coba lagi misalnya.
Kalau enggak, ya pesannya tetap kosong ya. Kalau suksesnya true, ya pesannya tetap kosong. Jadi kalau ini sudah ada inputan sebelumnya, terus pencet submit itu, maka masuk sini, else, masuk sini ya, alias belum disubmit. Nah ini harusnya kan ada di dua tempat ini ya, di sini sama di sini. Gimana ngatasinya? Ya nggak apa-apa, di dua tempat, nggak bisa dihindari ya, gitu ya. Ini di sini sama di sini. Nah, ada bagian yang nggak usah diulang tapi yang atas ini nggak usah diulang. Berarti kenapa? Karena ini nanti akan tetap muncul baik salah, gagal, atau benar. Berarti kita taruh di atas saja. Kondisinya apapun, home atas sama home nav main ini dua-duanya akan tetap dijalankan. Yang beda nanti ketika salah, cuma isinya saja. Ini kontennya saja yang beda. Nah, sama ya, bagian bawah ini juga sama. Apapun yang terjadi tetap akan ditampilkan. Kalau gitu, kita keluarkan dari if. Tapi di bawah sini ya. Ini yang saya bilang tadi membingungkan ya. Mungkin bagi sebagian orang membingungkan. Tapi kalau memang bingung, coba dipelajari dulu. Nanti bingungnya di mana bisa ditanyakan di lain waktu. Ini kalau gitu masuk ke sini ya. Kalau suksesnya sama dengan false, berarti masuk sini. Nah, kalau enggak, berarti else, bisa pakai else if ya. Atau kita balik ya. Maaf, kita balik bisa. Kalau sukses sama dengan true, enggak nge-lag laptopnya. Maka melakukan sesuatu, kalau salah, ada pesan yang mau akan ditampilkan dan menampilkan lagi formulirnya. Nah, kalau benar bagaimana? Yang ditampilkan tidak ada view-nya, tapi pesan saja. Jadi sebenarnya ada halaman lain yang akan ditampilkan nanti. Jadi kontennya bukan formulir, tapi konfirmasi, bukan konfirmasi apa ya? Nggak apa-apa, saya konfirmasi berhasil register. Jadi namanya diganti sukses gitu. Nanti kita buat view ini ya, user register sukses. Jadi kurang lebih sini sih dari tampilannya. Kita belum sama sekali masuk ke kodenya. Ini baru ngurusi tampilan kalau berhasil bagaimana, kalau gagal bagaimana. Mungkin kita bagi jadi dua video ya. Mungkin ini dulu video yang kali ini. Saya kok agak gimana, agak ngelilih. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Untuk kodenya. Untuk sementara ini baru tampilannya saja.
Jadi kalau gagal bagaimana, kalau sukses bagaimana, dan lain-lain. Intinya kalau sukses berarti ya value-nya dolar sukses ini tetap true. Kalau salah berarti value atau nilai dari dolar sukses ditukar jadi false gitu ya. Dan mungkin itu saja video kali ini. Kita lanjutkan di video kedua bagi part 2-nya ini ya. Nanti kita lanjutkan di video lain. Itu saja dari saya. Terima kasih.